Oke, baik. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Pernah dengar fungsi rasional? Kalau fungsi rasional kan artinya fungsi pecahan. Nah, kalau di sini kita bahas mengenai pertidaksamaan rasional, yaitu pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Nah, untuk bentuk umum dari pertidaksamaan rasional ada 4 dia ya. Fx per Gx kurang dari sama dengan 0, Fx per Gx kurang dari 0, Fx per Gx lebih dari sama dengan 0, dan Fx per Gx lebih dari 0. Sudah? Nah, Fx dan Gx di sini, Fx dan Gx di sini itu merupakan sebuah fungsi ya. Sebuah fungsi dengan catatan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, sama seperti menyelesaikan persamaan pertidaksamaan kuadrat, ada langkah-langkahnya. Nah, di sini juga ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu seperti apa, Miss? Kan gitu ya, langkah-langkah penyelesaiannya. Oke. Nah, untuk langkah yang pertama pastikan ruas kanan. Sudah? Pastikan ruas kanan itu harus sama dengan pastikan ruas kanan harus sama dengan 0. Setelah itu, apa? Tentukan apa? Tentukan pembuat nolnya dari masing-masing fungsi. Tentukan pembuat nol dari masing-masing fungsi. Nah, untuk yang ketiga, susun siapa? Si nilai X pada interval garis bilangan, atau dibuat di garis bilangan ya. Susun pada interval garis bilangan. Nah, yang terakhir, uji atau selidikilah apa? Nilai X atau daerah yang memenuhi dari pertidaksamaan yang diberikan. Seperti itu dia. Oke, sebagai contoh, Miss punya contoh di sini. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nah, untuk yang A, X tambah 7 per X kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini si Fx-nya adalah X tambah 7 dan si Gx-nya adalah X kurang 1, gitu ya. Nah, coba lihat. Nah, kita kerjakan dari yang pertama dulu ya, yang A dulu ya. Berarti X tambah 7 per X dikurang 1 kurang dari sama dengan 0. Coba lihat, apa langkah pertama tadi dalam mengerjakan pertidaksamaan rasional? Langkah pertamanya adalah pastikan ruas kanan harus 0. Nah, di sini ruas kanannya sudah bernilai 0. Kalau sudah bernilai 0, apalagi? Tentukan pembuat 0 dari masing-masing fungsi. Nah, pembuat 0 dari fungsi si X tambah 7, siapa pembuat 0-nya? Iya, yaitu minus 7. Pembuat 0 dari X dikurang 1 yaitu siapa? X sama dengan 1. Nah, setelah dapat pembuat 0-nya, apa langkah ketiga tadi? Susun di dalam interval garis bilangan. Nah, di sini Miss punya siapa? Minus 7 dan 1. Nah, coba kita buat ke dalam garis bilangan. Di sini Miss buat negatif 7 karena dia paling kecil, dibuat di paling kiri ya. Di sini adalah si 1. Nah, coba lihat di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kalau ada tanda kurang dari sama dengan, berarti pembilangnya pakai bulat penuh. Sedangkan penutupnya tidak boleh pakai bulat penuh. Kenapa, Miss? Kalau pakai bulat penuh, misal 1 pakai bulat penuh, berarti satunya ikut ya. Berarti 1 kurang 1 kan 0. Berarti 1 tambah 7, 8. 8 per 0. Kan tidak terdefinisi. Makanya, kalau ada tanda seperti ini maupun dia lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, yang berhak memakai bulat penuh yaitu cuma siapa? Cuma si pembilangnya, gitu dia. Bisa dipahami? Karena kalau Miss buat di sini ikut si negatif 7. Negatif 7 tambah 7, 0 per negatif 7 kurang 1 kan negatif 8. 0 bagi negatif 8 ya 0, masih ada nilainya kan gitu ya, karena kurang dari sama dengan 0. Yaudah, kita buat di sini. Si negatif 7 pakai interval penuh, sedangkan si 1 pakai bulat penuh ya, di sini bulat kosong. Nah, sekarang ada 3 daerah. Sebelah kiri dari negatif 7, di antara negatif 7 dan 1, dan sebelah kanan dari 1. Yuk kita uji. Kita uji di sini negatif 8, ya kan? Kita uji negatif 8, berarti negatif 8 tambah 1. Negatif 8 tambah 7, negatif 1. Per, buatannya di sela-sela aja.
Negatif 8 kurang 1, negatif 9. Negatif bagi negatif, positif. Kita butuh cuma tandanya aja ya. Kita nggak butuh hasilnya. Kita butuh tandanya aja dari hasilnya gitu ya. Di antara negatif 7 sampai 1, oh ada 0. 0 tambah 7, positif. 0 kurang 1, negatif. Positif bagi negatif, negatif. Dan ini, lebih dari 1, ada 2. 2 tambah 7, 9. 2 kurang 1, 1. Positif bagi positif tetap positif. Nah, dia mintanya apa, Miss? Oh, dia mintanya yang negatif. Dia mintanya negatif. Daerah yang negatif yaitu siapa? Di antara negatif 7 sampai 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X. Coba perhatikan. Di sini 7-nya pakai bulat penuh, pakai sini sama dengannya. Di sini negatif 7, di sini 1. Nah, itulah apanya? Itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini kita punya pertidaksamaannya di ruas kanannya di ruas kirinya 2 per min x kurang 4, di ruas kirinya 1 per 3x tambah 2. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, kita pindahin dulu di ruas kanan ke sebelah kiri supaya kanannya jadi 0 ya. Berarti 2 per negatif x dikurang 4 dikurang 1 per 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Sudah? Nah, kalau sudah seperti ini diapain, Miss? Yaudah kita samakan penyebutnya. Siapa penyebutnya? Negatif x dikurang 4, ya kan? Dan 3x tambah 2. Oke. Negatif x kurang 4 kali 3x tambah 2 dibagi ini. Kan hasilnya 2 dikali 3x tambah 2. Dikurang 1 kali siapa? Negatif x dikurang 4. Oke. Kurang dari sama dengan 0. Setelah itu kita sederhanain. 2 kali 3x adalah 6x tambah 4 tambah x tambah 4 per negatif x dikurang 4 kali 3x tambah 2. Oke, kurang dari sama dengan 0. Setelah seperti ini, sederhanain lagi ya. 6x tambah x adalah 7x, 4 tambah 4 adalah 8 per negatif x dikurang 4 dikali 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, sebelah kanannya sudah 0. Berarti langkah yang kedua adalah kita cari pembuat 0-nya. Pembuat 0 dari 7x tambah 8 siapa? Yaitu negatif 8 per 7. Nih, pembuat 0-nya di sini siapa nih? Siapa pembuat 0-nya di situ? Min x kurang 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 4, ya kan? Nah, di sini pembuat 0-nya adalah siapa? Oke. Nah, kita kan sudah dapat pembuat 0-nya, yaitu ada 3 ya, minus 8 per 7, minus 4, dan minus 2 per 3. Nah, sesuai dengan langkah-langkahnya, berarti kita masukin semua nilai x ini ke dalam garis bilangan. Kita mulai dari sebelah kiri, yang paling kecil. Nah, yang paling kecil dari mereka bertiga ini kan adalah minus 4, berarti sini dibuatnya minus 4. Terus kemudian si negatif 8 per 7, dan kemudian di sini Miss buat dekat aja karena nggak terlalu jauh jarak antara negatif 2 per 3 dan minus 8 per 7. Coba lihat di sini, dia kan pakai kurang dari sama dengan ya. Nah, pembuat 0 di bawah yang penyebut siapa? Negatif 4 dan negatif 2 per 3. Berarti negatif 4 dan negatif 2 per 3 hanya pakai bulat kosong. Nah, sebagai pembilangnya siapa x-nya? Minus 8 per 7 pembuat 0-nya, berarti si negatif 8 per 7 pakai bulat penuh. Nah, kita buat seperti ini ya. Berarti sekarang jadi ada berapa daerah dia yang harus kita selidiki? 1, 2, 3, 4. Ada 4 daerah. Sudah? Nah, kita uji daerah yang pertama. Sebelah kiri negatif 4 ada negatif 5 ya. Berarti 7 kali negatif 5, negatif 35. Negatif 35 tambah 8, negatif 27. Negatif ya. Per. Nih. Negatif 5, negatif 5, 5 kurang 4, 1 positif kali 3 kali negatif 5, negatif 15 tambah 2, negatif 13. Berarti negatif per positif kali negatif, negatif per negatif, hasilnya adalah positif. Nah, diantara minus 4 sampai minus 8 per 7 ada berapa? Minus 3 ya, kita ambil minus 3 aja. Berarti 7 kali negatif 3 adalah negatif 21, tambah 8 adalah negatif 13. Negatif ya. Per negatif 3, 3 kurang 4 adalah negatif 1 kali 3 kali negatif 3, negatif 9
tambah 2 negatif 7. Berarti negatif per positif, hasilnya adalah negatif. Nah, di antara minus 8/7, minus 8/7 itu kan sekitar 1,1 ya, minus 1,1. Nah, 2/3 itu kalau misalnya kita buat 2/3 berarti 2, 0,6. Berarti kita buat di sini 1, min 1 aja, ya kan? Berarti 7 kali negatif 1, negatif 7 tambah 8 positif, per nih, negatif 1, positif 1 kurang 4, negatif 3 kali negatif 1, negatif 3 tambah 2, negatif 1. Positif per positif, asalnya positif. Nah, di sini kita ambil berapa? Kita ambil si 0 aja, ya kan? 7 kali 0, 0 tambah 8 hasilnya positif, per 0 kurang 4, negatif, 0 tambah 2, positif. Positif per negatif, negatif. Nah, dia mintanya yang apa? Dia mintanya yang ini, yang kurang dari 0. Berarti yang negatif. Yang mana yang negatif di sini? Nah, yang negatif di sini yang ini. Daerah di antara negatif 4 sampai minus 8/7 dan lebih dari minus 2/3. Maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di atas adalah apa? X. Perhatikan ya, di antara, tapi yang pakai bulat penuh hanya negatif 8/7, maka sini pakai sama dengan. Di sini negatif 4, di sini negatif 8/7, atau X lebih dari negatif 2/3. Begitu dia. Bisa? Nah, untuk lebih memahami mengenai pertidaksamaan rasional ini, nah kita buat contoh selanjutnya. Tapi contoh selanjutnya ini fungsinya sama-sama fungsi kuadrat gitu ya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, untuk yang A, sebelah kanan kan sudah sama dengan 0. Baru langkah selanjutnya kita tentukan apanya? Faktor-faktornya atau pembuat nolnya. Coba kita faktorkan dulu nih. Berarti X kuadrat tambah X kurang 6 itu kan jadi apa? X berapa sini? X tambah 3. Kemudian X dikurang 2, pas ya? 3 kali 2 adalah negatif 6. 3 tambah negatif 2 adalah 1. Per faktorkan yang ini. Berarti X dikurang 4 dikali X ditambah 1 kurang dari sama dengan 0. Coba perhatikan di sini. Nah, pembuat nolnya ada berapa? Nah, pembuat nolnya ada 4. Yang pertama siapa? Yang ini dia. Pembuat nolnya siapa? Negatif 3. Yang ini pembuat nolnya siapa? X sama dengan 2. Yang ini pembuat nolnya adalah X sama dengan 4. Dan yang ini pembuat nolnya adalah negatif 1. Kalau sudah seperti itu kita apain? Kita buat atau kita uji ke dalam garis bilangan. Kita uji dari yang paling kecil. Paling kecil sini adalah negatif 3. Nah, kita buat di sini negatif 3. Kemudian si negatif 1. Kemudian siapa? Kemudian kita buat sini si 2 dan kemudian si 4. Coba perhatikan. Karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, berarti ada pakai bulat penuh, ada yang bulat kosong. Nah, ingat, di penyebut tidak pernah pakai bulat penuh. Berarti 4 dan min 1 tidak boleh pakai bulat penuh, pakai bulat kosong. Sementara di pembilangnya, yaitu X sama dengan 2 dan minus 3, kita pakai bulat penuh, karena di pembilang gitu ya. Kita buat, nah seperti ini. Nah, sekarang jadi ada berapa daerah dia? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daerah yang akan kita uji. Banyak ya, oke. Nah, sudah. Coba kita uji dari yang sebelah kiri, di minus 3, ada minus 4. Minus 4 tambah 3, minus 1, negatif, kali minus 4 kurang 2, minus 6, negatif, per minus 4 kurang 4, negatif, minus 4 tambah 1 juga negatif. Negatif kali negatif, positif per positif, hasilnya positif. Di antara negatif 3 dan negatif 1, ada negatif 2 ya. Negatif 2 tambah 3, positif, ya kan? Negatif 2 kurang 2, negatif. Negatif 2 kurang 4 juga negatif. Negatif 2 tambah 1 adalah negatif, ya kan? Yuk, berarti positif, negatif per positif, ya kan? Hasilnya negatif. Nah, di antara minus 1 sampai 2 ada si 0. 0 tambah 3, positif. 0 kurang 2, negatif, ya kan? Begitu. 0 kurang 4, negatif. 0 tambah 1, positif, berarti negatif per negatif, positif. Nah, di antara 2 sampai 4 ada 3. 3 tambah 3, positif, kali 3 kurang 2 juga positif, per 3 kurang 4, negatif. 3 tambah 1, positif. Berarti positif per negatif, negatif. Pasti ini apa? Selalu positif, ya kan? Nah, dia mintanya
apa? Dia mintanya yang kurang dari sama dengan 0, berarti dia mintanya yang negatif. Berarti kita cari daerah yang memenuhi. Berarti daerah yang memenuhi adalah siapa? Nih. Di antara negatif 3 sampai 1, min 1 dan 2 sampai 4. Nah, sudah. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X. Perhatikan, minus 3-nya pakai bulat penuh, berarti pakai sama dengan negatif 3 di sini negatif 1, atau X lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 4. Itulah apanya himpunan penyelesaiannya dari soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, kita punya x kuadrat dikurang 6x tambah 21. Nah, sekarang kita cari apanya? Kita cari faktornya, karena sebelah kanan sudah sama dengan 0. Yuk, faktornya berapa? Ada kira-kira yang bisa? Kayaknya nggak ada ya. Atau kita periksa dulu diskriminannya. Yuk, kita bisa diskriminan dari x kuadrat dikurang 6x tambah 21. Berarti negatif 6 pangkat 2 dikurang 4 adalah 1, C-nya adalah 21. Berarti 36 dikurang negatif 84. Oh, negatif 48. Berarti diskriminannya kurang dari 0. Oh, berarti dia adalah fungsi yang definite. Coba periksa A-nya. Oh, A-nya adalah lebih dari 0, yang positif juga. Berarti fungsi yang di atas ini, ya kan? Kita tulis lagi soalnya, kurang 6x tambah 21 per x kuadrat dikurang x dikurang 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti yang fungsi yang di atas ini adalah yang definite positif. Berarti apapun yang dimasukin x-nya berarti bernilai positif, menghasilkan nilai yang positif. Nah, yang di bawah ini kira-kira boleh nggak kita jabarin? Boleh ya. Nah, karena ini udah definite positif, berarti kita boleh gini, definite positif. Nah, berarti x dikurang 2 Nah, karena x kuadrat dikurang 6x tambah 21 sudah definite positif, berarti kita buat sini lambangnya positif. Nah, sekarang kita faktorkan siapa? X kuadrat dikurang x dikurang 2, berarti x dikurang 2 kali x tambah 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya siapa di sini? 2 dan di sini negatif 1. Berarti yang kita masukin kemana? Ke garis bilangan hanya si 2 dan negatif 1. Buat di sininya. Negatif 1 karena paling kecil, buat di sini 2. Karena tandanya lebih dari sama dengan, sedangkan 2 dan minus 1 adalah pembuat 0 di penyebut, tidak usah kita buat bulat penuh, tapi jadi bulat kosong aja gitu ya dia. Bisa dipahami? Karena pembilangnya sudah definite positif, ya kan? Oke. Dan sekarang ada 3 daerah yang akan kita uji. Sebelah kiri negatif 1, di antara negatif 1 sampai 2, dan sebelah kanan dari 2. Sekarang kita uji sebelah kiri dari negatif 1, yaitu negatif 2. Kita ambil aja yang paling kecil ya. Berarti negatif 2, berarti positif per negatif 2 kurang 2, negatif 4 kali negatif 2 tambah 1, negatif 1. Berarti positif per negatif kali negatif, positif. Positif per positif, pasti hasilnya positif. Di antara negatif 1 sampai 2 ada si 0. Berarti positif per 0 kurang 2 negatif, 0 tambah 1 adalah positif. Berarti positif per negatif. Negatif. Pasti di sini selalu hasilnya apa? Positif ya. Oke. Nah, Miss dia mintanya yang mana? Oh, dia mintanya yang positif karena lebih dari sama dengan 0. Berarti yang mana yang daerah positif? Yang ini dia. Nah, seperti ini kan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari minus 1 atau x-nya lebih dari 2, gitu dia. Oke, baik, kita lanjut untuk membahas contoh soal yang ketiga. Nah, kita punya di sini x kuadrat tambah 2x kurang 24 per min x kuadrat tambah 2x kurang 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, sebelah ruas kanan sudah sama dengan 0 ya. Berarti kita cari siapa? Kita cari pembuat 0 dari masing-masing fungsi. Untuk fungsi pembilangnya bisa difaktorkan ya. Berarti x ditambah 6 ya kan, dikali x dikurang 4, karena 6 kali negatif 4 adalah 2, negatif 24. 6 tambah negatif 4 adalah 2 per, yuk coba yang ini kita faktorkan. Ada nggak faktornya? Kira-kira kalau faktorkan biasa, yuk kalau nggak ada coba kita uji diskriminannya. Diskriminan dari sebelah sini, dari fungsi yang di bawah. Berarti diskriminannya adalah b kuadrat 2 kuadrat dikurang 4 dikali a nya adalah negatif 1
dikali C-nya adalah negatif 8. Berarti 4. Negatif 4 kali negatif 1, 4 kali negatif 8, negatif 32. Berarti diskriminannya adalah negatif 28. Oh, berarti definite ya, karena diskriminannya kurang dari 0. Nah, diskriminannya kurang dari 0. Coba periksa A-nya, supaya tahu kita jenis definite apa. Nah, A-nya kebetulan juga kurang dari 0. Artinya apa? Fungsi dari min X kuadrat tambah 2X kurang 8 itu merupakan definite apa? Definite negatif, maka kita buat aja sini negatif. Nah, gitu dia kan. Dia mintanya yang kurang dari sama dengan 0. Oke? Nah, sudah dapat nih faktornya. Kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol dari fungsi pembilang yang di atas yang ini adalah negatif 6. Yang ini adalah 4. Oke, kita buat ke dalam garis bilangan. Oke, kita buat dalam garis bilangan. Karena negatif 6 adalah yang paling kecil, buat di paling kiri, dan di sini 4. Karena tandanya kurang dari sama dengan 0, berarti fungsi pembilang pakai bulat penuh. Sedangkan fungsi penyebut tidak pakai bulat penuh. Lagi pula dia definite ya. Oke, kita buat di sini. Berarti sama-sama bulat penuh. Oke. Yuk. Oke. Kita buat di sini. Negatif 4 sama negatif 6 sama 4. Yuk kita uji titik di sini. Berarti negatif 7. Negatif 7 tambah 6 adalah negatif 1 kali negatif 7 kurang 4 adalah negatif 11. Negatif kali negatif, positif per negatif adalah negatif. Berarti sini adalah negatif, ya kan? Di antara negatif 6 sampai 4 ada 0. 0 tambah 6 positif, 0 kurang 4 negatif. Positif kali negatif. Negatif bagi negatif, positif. Nah, setelah 4 ada 5 ya. 5 tambah 6 11. 5 kurang 4 1. Positif kali positif, positif per negatif, negatif. Nah, di sini dia mintanya yang apa? Yang kurang dari sama dengan 0, berarti yang negatif. Yang mana dia yang negatif, Miss? Yang ini dia daerah yang negatif kan? Oke. Berarti himpunan penyelesaiannya ya udah gampang aja. Berarti X kurang dari sama dengan negatif 6 atau X lebih dari sama dengan siapa? 4. Itulah untuk contoh yang C.